Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian, dan masih di channel Mantri Luka yang akan membahas permasalahan-permasalahan luka yang tidak kunjung sembuh ya. Dan di kesempatan hari ini ya kita kembali di sesi tanya perawat luka, di mana hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar mengenai permasalahan-permasalahan luka yang belum kunjung sembuh. Oke, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasannya pada saat kemarin Lebaran banyak sekali yang menanyakan perihal permasalahan luka jatuh dari motor ya, di mana memang hal ini seringkali terjadi dan apalagi ya di musim mudik seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah luka ini harusnya ya sembuh dan juga harusnya ditutup atau tidak ya. Banyak sekali pertanyaannya yang masuk di saya, tapi yang ingin saya tekankan lagi adalah hal tersebut sudah saya bahas dan 2 video kalau tidak salah di channel ini. Nah, semoga nantinya hal tersebut juga memberikan pandangan terhadap para pemirsa sekalian yang sedang mengalami permasalahan luka akibat jatuh dari motor ataupun luka abrasi ya. Oke, langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp saya berikut. Banyak sekali perkembangan lukanya ya. Oke, jadi ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin konsultasi luka karena jatuh dari motor. Bisa langsung atau ada prosedurnya ya? Oke, bisa langsung ya, tidak ada prosedur, silakan. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya, tinggal jelaskan kondisinya seperti apa ya, terus lukanya diberikan terapi apa, riwayat lukanya seperti apa, ya itu juga butuh nantinya. Oke, selanjutnya saya jatuh tanggal 3 April. 3 April berarti 2 minggu yang lalu ya. Total ada 3 jahitan, 2 di dalam. Kurang lebih seperti ini posisi lukanya. Sampai sekarang masih bengkak. Ini sudah kecil ya, ini sudah kecil karena kaki selonjoran. Kalau dipakai jalan akan bengkak seperti orang hamil. Wow ya, seperti orang hamil ya. Nah, eee, lukanya ini banyak sekali perkembangan sebenarnya, hanya saja memang ada suatu hal yang harus dilakukan setelah ini ya. Nah, ini dia yang pertanyaan lanjutan ya. Yang pertama, apa ada cara lain untuk membersihkan lukanya ya? Oke, saya langsung jawab aja ya biar enak. Apa ada cara lain untuk membersihkan lukanya? Karena selama ini luka ini setiap hari selalu diganti kasanya, sudah pasti basah dan ada cairan kuning dan darah. Setiap ganti saya foto, ini hanya contohnya saja. Oke, ya. Jadi perawatannya adalah setiap hari. Nah, apakah ada cara perawatan lain? Ada, ya. Jadi untuk luka abrasi yang disebabkan oleh jatuh dari motor memang membutuhkan eh, perawatan yang maksimal agar nantinya tidak berkepanjangan ya untuk sembuhnya. Yang harus dilakukan adalah memang yang pertama mencuci lukanya. Nah, untuk mencuci lukanya silakan pakai NaCl boleh ya ataupun ditambahkan antiseptik silakan ya. Yang kedua adalah sebenarnya untuk pemilihan salep boleh pakai apa saja ya. Mungkin ada yang memakai gentamicin, mau pakai bioplacenton ya ataupun pakai salep-salep yang saya rekomendasikan di video saya. Silahkan ya. Hanya saja memang setiap kita memberikan salep, jangan sampai dibiarkan terbuka. Jadi lukanya harus ditutup. Oke, itu dia pesan saya. Selanjutnya, eh, apa ada rekomendasi salep atau dressing untuk lukanya? Oke, untuk luka abrasi, pengalaman saya yang paling baik dan paling bagus adalah memberikan salep yang mengandung HA ataupun hyaluronic acid. Contohnya ya, itu adalah Brunazin Plus, Metcovazin Red, ataupun Ialuset Plus, ataupun Bionek, ataupun yang lain boleh. Yang jelas kandungannya adalah hyaluronic acid ya. Itu.
Pertanyaan berikutnya, kalau dilihat dari foto, perkiraan butuh waktu berapa lama supaya bisa dilepas jahitannya? Untuk jahitan, ya silakan dilepas setelah 2 minggu setelah dijahit. Ya. Setelah 2 minggu, silakan jahitan itu dibuka. Kenapa kok harus dibuka? Karena itu adalah benda asing yang akhirnya menjadi faktor penghambat terhadap proses penyembuhan pada lukanya. Oke? Oke, selanjutnya. Selama ini saya setelah dibersihkan pakai NaCl, pakai Darian Tool, terus salep tipis-tipis, baru ditutup pakai kasa. Oke, paham ya? Tapi pasti lengket dan buat luka perih setelahnya. Apa itu sudah benar caranya? Oke, memakai tule. Resiko yang terjadi apabila memakai tule adalah terjadi perlengketan saat pergantian. Nah, saran saya untuk mencegah perlengketan saat pergantian balutan, ya silakan gunakan dressing yang memang anti lengket. Contohnya adalah Melolin atau memakai Dermafic. Oke, itu saran saya ya. Karena apa? Karena itu bahannya memang bagus, berbahan silikon dan tidak menimbulkan efek perlengketan. Sepengalaman saya apabila kita memakai Darian Tool dan juga langsung ditutup kasa, nah yang sering terjadi adalah terjadi perlengketan saat Darian Toolnya tulenya diambil ya, itu terjadi perlengketan. Tapi ada juga yang luka setelah dikasih tule ini bisa langsung diambil. Karena apa? Karena cairannya banyak sehingga tidak terjadi perlengketan. Tapi kalau luka abrasi biasanya memang terjadi perlengketan. Jadi dihindari ya untuk luka-luka yang cairannya hanya sedikit. Oke, gitu. Selanjutnya, wah banyak sekali pertanyaannya ini ya, borongan nih. Setelah itu kalau sudah sembuh ada rekomendasi untuk menghilangkan bekas lukanya tidak? Karena saya cenderung akan keloid kulitnya. Ada, nanti akan saya tayangkan di channel ini ya. Solusi-solusi untuk keloid yang tidak kunjung pudar. Nanti akan saya review produknya. Oke, ditunggu saja. Selanjutnya adalah apa cairan dan darah yang dikasa itu wajar. Kalau cairan luka itu wajar ya. Yang tidak wajar adalah darah. Kenapa? Karena terjadi pendarahan ya, terjadi luka berulang ya. Ada istilah jangan membuat luka di atas luka. Kenapa? Karena itu akan mengulang ya fase penyembuhan pada luka yang harusnya luka tersebut sudah memasuki fase proliferasi dikarenakan pendarahan, maka dia akan mengulang fasenya di fase inflamasi. Oke, maka dari itu hindari terjadinya pendarahan. Kalau cairan itu normal ya, karena apa? Karena wajar ya, jaringan kulit kita terbuka ya, itu akan mengeluarkan cairan adalah patofisiologi dari respon tubuh kita. Oke, itu dia. Dan pesan saya lagi adalah karena ada salah satu tulisan ya yang saya baca di chat ini adalah lukanya hanya sebagian saja ditutup, tapi yang lainnya ada yang tidak ditutup ya. Saran saya adalah luka tersebut silakan ditutup ya. Ini masih menjadi polemik dan juga masih menjadi perdebatan ya di kalangan masyarakat karena saya pun sedang merawat luka selulitis dan ada komentar dari salah satu keluarganya adalah silakan lukanya dibuka saja nanti tidak akan kering-kering ya. Oke, itu sudah saya jelaskan di video saya kenapa luka ini harus ditutup ya karena hal tersebut sudah jelas ya kenapa ya. Dan juga nanti proses penyembuhannya juga banyak sekali saya tayangkan di video saya. Oke, kalau masih belum paham nanti akan saya buatkan lagi kenapa kok luka itu harus ditutup ya. Biar lebih paham, biar lebih mengerti alasannya kenapa. Oke. Itu dia jawaban-jawaban saya mengenai permasalahan-permasalahan luka yang disebabkan oleh luka jatuh dari motor ya. Semoga hal ini nantinya dapat memberikan gambaran dan juga dapat memberikan solusi bagi para pemirsa sekalian, khususnya bagi pemirsa yang sudah menanyakan hal tersebut
di nomor WhatsApp saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga nantinya channel ini akan terus berkembang dan rencananya kita akan ganti background ini yang menjadi background yang lebih baik lagi ya. Mohon dukungannya dan mohon doanya agar nantinya semuanya diberikan kelancaran. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.